Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Kami berharap agar Bapak Ibu Saudara ada dalam penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Hari ini di dalam ibadah doa Pentakosta, mungkin kita berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi kita percaya lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ketika kita datang berkumpul dengan bersehati, menyembah, meninggikan nama Dia, Dia ada di tengah-tengah kita. Dia akan mencurahkan berkat, kuasa pengurapannya atas saudara dan saya. Mari kita mau sama-sama menaikkan pujian penyembahan kita kepada Dia. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Biar curahkanlah kuasa-Mu atas kami Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan bagi umat-Mu. Haleluya, Yesus Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin, amin, Tuhan mulia. Haleluya, Yesus Tuhan. Bersyukur buat kasih sayang-Mu Tuhan, kasih-Mu yang besar Kau nyatakan atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih setia-Mu, buat kebaikan bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami percaya Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Biar belas kasih Tuhan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api
katakan bersama-sama, biar belas kasihan-Mu Tuhan, kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, Yesus Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu, keagungan-Mu Tuhan di tengah-tengah kehadiran alam-Mu. Amin, 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 Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya, Yesus Tuhan, iya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Yesus Tuhan, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau, sebab Engkau kudus, patut Engkau keselamatan-Mu. Biar kami datang sujud menyembah di hadirat-Mu Tuhan, haleluya Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, puji-pujilah Engkau, pujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau yang bertahta di atas pujian penyembahan kami. Saat ini kami datang kepada Engkau Tuhan, walau dalam suasana yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau akan menyatakan kuasa-Mu, Engkau akan mencurahkan berkat-Mu atas kami lewat kehadiran-Mu, lewat kuasa-Mu yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, mari pimpin acara doa Pentakosta saat ini dari awal sampai akhirnya. Ketika kami menyembah, memuji Engkau, biarlah ini menjadi saat di mana kami membangun keintiman dengan Tuhan, dengan Roh-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau juga menguatkan, meneguhkan kami lewat firman, supaya lewat firman kami boleh menerima peneguhan-peneguhan yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan acara ini dari awal sampai hanya ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita lanjutkan pujian kita. Kita mau bersama-sama menaikkan satu pujian. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Biarlah kita mau menikmati kuasa kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita saat ini. Ku menyembah
yang besar kepada setiap kami. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Mulia, mulia, mulialah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Yesus. Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau akan mencurahkan berkat-Mu, menyatakan lawatan-Mu atas kami. Itu sebabnya malam ini sebelum kami melanjutkan doa-doa kami perlu mendasari ini semua lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah lewat firman-Mu Engkau menyatakan janji-Mu, meneguhkan apa yang ingin Tuhan nyatakan kepada kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Kami buka hati kami untuk dengar firman-Mu. Demi nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau sebentar mendengarkan renungan firman Tuhan. Biar lewat firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Kita mau sama-sama melihat satu bagian firman yang tertulis di dalam suratan Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-1 ayat yang ke-4 sampai 8. Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 8. Kalau di dalam ibadah kenaikan Isa Al-Masih, kita kemarin belajar, kita mengingat mengapa dia harus pergi. Tentu ada tujuan kenapa Yesus pergi, naik ke sorga, kembali kepada Bapa. Dia meninggalkan murid-murid, meninggalkan kita semua. Tentu ada maksud tujuan. Salah satu tujuannya adalah dia akan menolong, mengirimkan kepada kita penolong yang lain, yang akan menolong kita di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita mau belajar dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 8. Apa yang Tuhan ingin nyatakan, mari kita sama-sama baca bagian ini. Kisah 1 ayat 4 sampai 8 saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria
dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, dari ayat-ayat yang baru saja kita baca, sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus memberikan perintah kepada murid-murid, jangan kamu meninggalkan Yerusalem, tunggu di tempat ini sampai kamu diperlengkapi dari tempat yang maha tinggi, diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Mereka disuruh menanti di Yerusalem, menantikan janji Bapa. Janji Bapa apa? Bahwa Bapa akan mengirim penolong yang lain ketika Yesus naik ke sorga. Yesus tidak membiarkan mereka sebagai yatim piatu. Dia akan mengirim penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan tinggal menyertai kita sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kebangkitan Yesus, kurang lebih sekitar 40 hari lamanya Yesus menyertai murid-murid. Dan setelah itu pada hari yang ke-50, setelah dia naik ke sorga, di hari ke-40 dia naik ke sorga, kemudian di hari ke-50 dia mengirimkan Roh Kudusnya, dicurahkan atas murid-murid. Roh Kudus itu merupakan penggenapan janji Bapa. Untuk apa Roh Kudus diberikan kepada murid-murid? Alkitab kita mengatakan bahwa Roh Kudus itu diberikan untuk murid-murid diperlengkapi dengan kuasa untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kuasa Roh Kudus diberikan bukan untuk sok-sokan, bukan untuk menunjukkan kita ini lebih rohani dari yang lain, tapi itu diberikan untuk memberi kuasa, keberanian, dan kuasa otoritas Allah untuk kita bisa menjadi saksi yang efektif, menjadi saksi yang ada kuasa yang menyertai kita, sehingga kata-kata kita, kesaksian kita itu bukan kesaksian yang mati, tapi ada kuasa yang mengubahkan hidup orang-orang yang mendengar kesaksian kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus melayani di tengah-tengah orang Israel, di tengah-tengah orang Yahudi, orang bisa membedakan pelayanan Yesus dibandingkan pelayanan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu jauh berbeda. Karena pelayanan Yesus adalah pelayanan yang disertai dengan kuasa Allah. Nah, kuasa ini yang Tuhan berikan juga kepada saudara dan saya ketika Roh Kudus memenuhi kita. Nah, dengan Roh Kudus yang menyertai kita, dia akan memberikan kuasa, authority, kuasa, sesuatu yang membuat kita ini bergairah, bersemangat untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Dan kuasa itu juga memberi kepada kita kuasa di dalam pelayanan. Roh Kudus itu akan menyertai pelayanan kita sehingga pelayanan kita ini bisa berdampak, menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi tujuan Roh Kudus dicurahkan, kita belajar malam ini seperti Yesus perintahkan kepada murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu di tempat ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Mari kita juga mau menanti di Yerusalemnya kita, di tempat kita masing-masing, di dalam momen doa Pentakosta ini. Mari kita mau menantikan janji Bapa digenapi dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita menerima kuasa untuk menjadi saksi, kuasa untuk bisa melayani dengan powerful, karena kuasa Roh Kudus yang tinggal menyertai saudara dan saya. Dan kalau ini ada, saya yakin dan percaya hidup Bapak Ibu Saudara dan saya tidak akan pernah sama lagi. Ketika kita bercerita kepada orang lain, menyaksikan kasih Tuhan, orang lain itu akan disentuh hatinya sampai dia punya keinginan untuk kenal siapa Tuhan itu, dan dia ingin dibawa datang kepada Yesus. Tidakkah kita ingin pengalaman ini menjadi pengalaman kita semua? Untuk itu mari mulai sejak saat ini, selama momen doa 10 hari ini, kita ambil waktu yang terbaik. Kita mau menantikan penggenapan janji Bapa, kuasa Roh Kudusnya dicurahkan atas hidup saudara dan saya. Ini bukan hanya pengalaman murid-murid, tapi pengalaman ini juga menjadi pengalaman kita bersama. Ketika kita punya kerinduan, kita mau menantikan janji Bapa itu. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan nanti di ayat 12 sampai ayat 14,
Ketika Yesus sudah naik ke sorga, murid-murid menyaksikan Yesus naik ke sorga. Kemudian malaikat-malaikat berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap langit?" Lalu kedua malaikat itu berkata, "Yesus ini yang kamu lihat naik ke sorga. Nanti dia akan datang kembali seperti caranya kamu melihat dia terangkat naik ke sorga." Dengan kata lain, Yesus satu saat akan datang kembali. Tapi untuk sampai ke saat itu ada masa di mana kita harus melanjutkan misi Kristus. Lewat apa? Kesaksian kita, lewat pelayanan kita. Dan untuk itu kita perlu puasa. Setelah murid-murid kembali ke Yerusalem, mereka bertekun dengan sehati berdoa menantikan penggenapan janji Bapa itu. Mari kita mau tekun berdoa menantikan penggenapan janji Bapa di dalam hidup saudara dan saya. Yuk kita mau minta agar kuasanya itu turun atas kita, atas saudara dan saya. Di dalam hidup ini kita tidak punya kekuatan apa-apa kecuali kita mengandalkan kuasa Roh-Nya mengurapi saudara dan saya, memberikan keberanian, memberikan kuasa sehingga hidup kita menjadi saksi-saksi yang efektif, menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kita perlu kuasanya, kita perlu jamahan tangannya menjamah hidup saudara dan saya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuh
penggenapan janji Bapa di dalam hidup kami. Haleluya, 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 Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes, Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Amin, 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 amin Tuhan. Biar kuasa-Mu tercurah melawat umat-Mu di tempat ini. Nyatakan kuasa kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Segarkanlah roh kami Tuhan, puaskan kembali kami, bangkitkan roh-Mu di dalam kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes, Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Amin, amin, Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan. Ini kami Tuhan, kami perlu Engkau, kami perlu kuasa-Mu Tuhan dicurahkan di dalam hidup kami, mengobarkan Tuhan keberanian, mengobarkan, membangkitkan kuasa-Mu di dalam hidup kami, yang memberikan kuasa di dalam pelayanan kami, di dalam kesaksian kami, memberikan keberanian untuk kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang efektif di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Haleluya, Yesus, Yesus Tuhan. Mulia, mulialah Engkau Yesus. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Di hadirat-Mu Tuhan, kami datang sujud menyembah-Mu Tuhan, menikmati keindahan-Mu, menikmati keagungan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan, kami perlu kuasa-Mu, kami perlu lawatan-Mu Tuhan. Sebagaimana murid-murid-Mu Tuhan, mereka menantikan janji Bapa digenapi dalam hidup mereka. Mereka taat kepada perintah-Mu Tuhan, bertekun dengan sehati sampai peristiwa Pentakosta itu terjadi, dinyatakan dalam hidup mereka Tuhan. Ajar kami bertekun Tuhan, sampai Tuhan menggenapi janji-Mu di dalam hidup setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar kemuliaan-Mu Tuhan, keagungan-Mu dinyatakan di tengah-tengah umat. Lawatan Tuhan berhembuslah, berhembuslah melawat setiap. Amin, amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Kami percaya kuasa-Mu tersedia buat setiap kami. Kuasa-Mu akan dicurahkan, dilimpahkan atas kami, umat-Mu yang sungguh-sungguh menantikan Engkau, menantikan janji-Mu digenapi di dalam setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Amin, amin, amin Tuhan. Terima kasih
sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban. Mari Tuhan, kami perlu keajaiban. Kami perlu sentuhan tangan-Mu melawat setiap kami pribadi lepas pribadi yang hadir saat ini Tuhan. Jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Nanti istri saya akan tutup di dalam doa acara doa malam hari ini. Terima kasih Bapak untuk ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, ibadah Pantekosta kami. Terima kasih Tuhan, sekalipun ibadah Pantekosta tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Tuhan, di mana kami mengalami Tuhan pandemi corona, tapi kami mengucap syukur Tuhan, kami masih bisa menikmati ibadah kami sekalipun lewat online Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan buat kami Tuhan, terutama di tengah kami mengalami hari-hari sulit yang kami lewati di depan Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah yang akan menjadi penolong kami Tuhan melewati hari-hari kami di depan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semuanya itu Tuhan. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan, ketika murid-murid-Mu Tuhan menantikan saat Roh Kudus turun Tuhan, dan mereka mengalami sesuatu yang luar biasa Tuhan, mujizat terjadi Tuhan, murid-murid-Mu mengalami Tuhan dijamah oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya Tuhan, tahun ini juga Tuhan, sekalipun ibadah kami hanya ibadah online, tapi tidak menutup Tuhan kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang datang dengan pergumulan Tuhan, Engkau sanggup Tuhan membukakan jalan keluar untuk setiap pergumulan kami Tuhan. Kami yang datang Tuhan dengan kelemahan tubuh Tuhan, Engkau sanggup Tuhan jamah dan sembuhkan kami Tuhan. Kami yang datang Tuhan, ketika kami datang saat ini Tuhan, mungkin di antara kami ada yang datang dengan beban pergumulan pekerjaan, karena kami kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan di tengah pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup membukakan pintu-pintu yang tertutup itu buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus Tuhan menantikan Tuhan, Roh Kudus menjamah kami Tuhan sepanjang ibadah Pantekosta pada tahun ini Tuhan. Sekalipun kami menyelenggarakannya dalam bentuk online, tapi kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu hadir Tuhan, menjamah kami Tuhan, mengubahkan kami Tuhan, bahkan kami mengalami mujizat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap sama Tuhan. 2000 tahun yang lalu Tuhan, Engkau bekerja Tuhan. Tahun lalu Engkau bekerja, dan tahun ini pun Tuhan, di tengah pandemi corona ini Tuhan, Engkau bekerja buat kami Tuhan. Ajar kami Tuhan tahun ini Tuhan, bahkan di tengah kondisi sulit ini Tuhan, untuk kami lebih intim dengan Engkau Tuhan, untuk kami lebih dekat dengan Engkau Tuhan, sehingga kami mengerti Tuhan apa yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu pada malam hari ini Tuhan. Biarlah esok hari Tuhan, pertemukan kami kembali Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan yang lebih dahsyat lagi Tuhan, menjamah kami Tuhan, mengubahkan kami, sehingga kami menikmati Tuhan pencurahan Roh Kudus tahun ini menjadi sesuatu yang istimewa buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap kami Tuhan, yang boleh sama-sama Tuhan menikmati ibadah online pada malam hari ini. Segala puji, segala hormat, segala ucapan syukur Tuhan, kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat malam, sampai ketemu esok
tetap setia, tetap memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.